Indonesia resmi memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, sebelum itu ada serangkaian peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting itu pula yang turut melatar belakangi dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yuk simak video ini sampai selesai agar kamu tahu peristiwa apa saja yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Ada 5 peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama, dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI atau Dekurisu Jundi Kosakai resmi dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang dalam keadaan terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir 1945. Di sisi lain, rakyat Indonesia pun kiat gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk menuntut kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi terdesak itu, Jepang akhirnya memutuskan memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Langkah awal yang diambil Jepang untuk memenuhi janji tersebut adalah dengan membentuk BPUPKI. Meski Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam membentuk BPUPKI, yakni menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Akan tetapi, rencana Jepang tidak berjalan dengan baik. BPUPKI justru serius dan berhasil mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. PPKI bertugas meneruskan persiapan kemerdekaan Indonesia dan memulai sidang pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Peristiwa yang kedua yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penting yang kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jatuhnya 2 kota penting Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. 2 kota penting itu hancur oleh serangan sekutu sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang dari sekutu pun sudah berada di depan mata. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang. Sebab kekalahan Jepang memberikan peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. 3. Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada sekutu tidak disampaikan ke Indonesia. Namun, salah satu tokoh Indonesia yaitu Sultan Syahrir telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak 2 tokoh penting bangsa Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok.
Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk segera diumumkan. Golongan muda yang terdiri dari Khairul Saleh, Sayuti Melik, Soekarni, Wikana, Yusuf Kunto, Sudirjo, dan Burhanuddin Muhammadiyah. Namun golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pendapat membuat pemuda terpaksa menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Penculikan dilakukan karena golongan muda tidak ingin Soekarno dan Hatta terpengaruh oleh Jepang dan mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan segera mungkin. Sehari sebelum peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, tepatnya di Jakarta, terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Malam harinya, anggota dari golongan muda yaitu Wikana dan Darwis diutus untuk menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis juga memperingatkan Soekarno dan Hatta apabila pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 proklamasikan kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar. Desakan Wikana dan Darwis tetap tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diperundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Soekarno dan Hatta sebenarnya juga ingin proklamasi segera dilaksanakan, tetapi mereka tidak mau terjadi pertumpahan darah dengan bala tentara Jepang dan pastinya merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu, Soekarno dan Hatta lebih memilih jalan aman, yaitu berunding dulu dengan PPKI. Mendengar hal itu, Wikana dan Darwis kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa golongan muda untuk menuju Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno mengaku bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Dalam hal tempat, golongan tua dan muda sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan antara golongan muda dan tua berakhir ketika Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, penyusunan naskah proklamasi dari Rengas Dengklok. Setelah Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta pada tanggal dini hari tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksamana Meda untuk merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di ruang makan Laksamana Maida. Di sana Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan Sukani, Burhanuddin Muhammadiyah, dan Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi di rumah Maida juga disaksikan satu tokoh Jepang, yaitu Miyoshi, yang merupakan orang kepercayaan Shimabucho, kepala pemerintahan umum, Mayor Jenderal Nishimura. Sementara itu, tokoh-tokoh lain, baik golongan tua maupun muda, menunggu di serambi muka rumah Laksamana Muda Maida. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Adapun penyusunan konsep teks proklamasi selesai saat menjelang subuh. Setelah itu, Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah proklamasi di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman.
Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi. Itulah peristiwa-peristiwa penting sebelum kemerdekaan Indonesia.